Jadi di situ pengertian adalah menyebabkan rasa tidak suka, rasa memusuhi, rasa hasut, provokasi, dan pada ujungnya juga ada rasa juga mengadu domba. Itu Pak. Karena adu dombanya ini pengertiannya adalah karena pro kontra tadi, gitu loh. Pro kontranya itu berarti berusul kepada pengertian adu domba. Jadi domba itu bukan pengertian terus pihak antar langsung bermusuhan, pukul-pukulan. Bukan ya. Bukan itu. Jadi karena sosiologi itu kan ilmunya hanya interaksi aja, dia interaksi sosialnya saja. Tidak harus terjadi kontak fisik. Oh, tidak. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Iya, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan pemeriksaan saksi ahli sosiologi. Tetapi ini lebih pada di mana hakim mempertanyakan sekaitan dengan kecenderungan apa yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur pada saat melakukan podcast, di mana ada letak unsur-unsur kebohongannya, unsur-unsur penyebaran fitnahnya, termasuk unsur dari keonaran yang diakibatkan atau dampak dari podcast yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri, dan juga kesaksian ahli sosiolog ini itu dengan gamblang menceritakan atau memberikan kesaksiannya sekaitan dengan di mana titik-titik krusialnya, di mana titik-titik masalahnya, kenapa dibawa ke dalam ranah pidana, khususnya sekaitan dengan terjadinya pro kontra. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai melanggar atau seperti apa pandangan sosiologi sekaitan dengan dampak-dampak yang dimunculkan atas podcast tersebut. Nah, sahabat-sahabat, supaya ini saya juga tidak terlalu berlama-lama, sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Menurut ilmu pengetahuannya sesuai ilmu saudara saja. Ya. Ya memang mungkin gayanya seperti itu. Saya nggak mungkin ngomong sampai berketawa-ketawa. Menghadap ke sini aja, menghadap ke majelis saja, saksi, jangan menghadap ke yang lain-lain, biar kami yang menilai, ya. Jadi di situ kemudian saya melihat ada kecenderungan kemudian saling berlempar balas kan. Nah, muncullah di situ bahasa-bahasa yang di dalam komentar-komentar netizen itu kan, jadi netizen ini dalam pengertian sosiologi itu adalah ini sebenarnya individu yang tidak susah diidentifikasi karena sifatnya dia maya gitu. Jadi dalam sosiologi itu kan studinya ada individu, ada kelompok, ada komunitas, ada di atasnya masyarakat, yang terakhir adalah bangsa dan negara. Gitu. Nah, ini kategori netizen ini bisa dikatakan individu juga bisa, dikatakan sebagai komunitas juga bisa, dikatakan sebagai kelompok juga bisa, karena dia sifatnya anonim gitu. Anonim. Jadi pengertian sosiologi dia adalah interaksi anonim, karena orangnya nggak jelas siapa orangnya. Berbeda kalau ini kan tatap muka langsung, karena ini dunia maya. Begitu yang mulia. Jadi intinya saudara jelaskan tadi yang dimaksud keonaran di dunia maya itu cukup di dalam komen itu ada yang pro dan kontra. Iya. Itu sudah cukup menggambarkan adanya kegaduhan. Ya, kegaduhan tadi kan inti dari keonaran tadi kan meresahkan dan kegaduhan. Ya. Itu intinya ya untuk keonaran. Nah, selanjutnya selain keonaran, menyebabkan keonaran di dalam dakwaan juga kan ada penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, dan antar golongan. Nah, ini kalau menurut keilmuan saksi di bidang sosiologi, ini yang dimaksud apa ini? Istilah
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan atau kelompok permusuhan individu antar individu ataupun kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Iya, jadi penjelasan sosiologi itu yang pertama bahwa ada tindakan komunikasi secara sengaja ini kalau di bahasa itu kan sengaja dan tanpa hak di pasal 28 itu. Nah, oleh sosiologi itu dipahami sebagai suatu peristiwa itu sadar dilakukan. Jadi sadar dilakukan oleh orang yang bersangkutan, oleh pelakunya, kalau bahasa sosiologi nyebutnya pelaku gitu. Jadi secara sadar itu dilakukan. Kemudian tanpa hak itu sosiologi melihatnya itu sebagai nggak ada yang menjadi dasar dia mengatakan seperti itu, ya dasar legitimasinya dari mana mengatakan bahwa informasi yang didapat mengenai ijazah palsu itu dari mana dia tahu, gitu. Kira-kira itu kalau sosiologi itu. Nah kemudian individu dan kelompok itu memunculkan itu adalah bisa pengertian itu individu dan kelompok itu pengertian sosiologi. Jadi, itu kan istilah terminologi sosiologi yang dimasukkan dalam Undang-Undang ITE. Nah, jadi di situ pengertian adalah menyebabkan rasa tidak suka, rasa memusuhi, rasa hasut, provokasi, dan pada ujungnya juga ada rasa juga mengadu domba. Itu, Pak. Karena adu dombanya ini pengertiannya adalah karena pro kontra tadi, gitu loh. Pro kontranya itu berarti berusul kepada pengertian adu domba. Jadi domba itu bukan pengertian terus pihak antar langsung bermusuhan, pukul-pukulan. Bukan itu. Jadi karena sosiologi itu kan ilmunya hanya interaksi aja, dia interaksi sosialnya saja. Tidak harus terjadi kontak fisik. Oh, tidak yang mulia, tidak. Itu. Nah, kemudian di situ ada masyarakat tertentu itu yang masyarakat yang karena ini disebut ada muhabalah atau Islam, ya berarti di itu masyarakat Islam kan. Muslim. Ya. Mubahalah. Ya. Maaf, saya kan bukan ahli agama, saya kan orang sosiologi ya. Bahasanya beda. Ya, boleh nggak apa-apa. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat ya. Ternyata dalam kesaksian ahli sosiolog ini menyampaikan bahwa Gus Nur dan Bambang Tri itu melakukan podcast dengan tidak ada data pembanding. Data pembanding itu seharusnya dimunculkan pada saat melakukan podcast. Misalnya sekaitan dengan ijazah palsu yang dituduhkan oleh Bambang Tri bahwa Jokowi itu punya ijazah palsu atau tidak pernah sekolah. Nah, seharusnya menurut saksi ahli bahwa yang menyebabkan sehingga muncul berita bohong di publik itu karena Bambang Tri tidak memperlihatkan data dasarnya atau data pembandingnya. Nah, ini yang membuat krusial sehingga banyak netizen, banyak di dunia maya beredar dan tertarik melihat apakah betul apa yang disampaikan oleh Gus Nur dan Bambang Tri di podcast itu memang nyata gitu. Nah, itu yang menurut saksi ahli bahwa itu yang menyebabkan yang namanya terjadi pro kontra. Nah, pada saat dia terjadi pro kontra, menurut saksi ahli bahwa di sanalah muncul yang namanya penyebaran berita itu. Karena diawali dari tidak punyanya basic data atau data awal sebagai data pembanding. Nah, seandainya dia punya data pembanding, berarti ini tidak dikategorikan sebagai penyebaran berita bohong. Tetapi karena dia tidak punya data pembanding, berarti dia masuk kategori secara sosiologi bahwa itu penyebaran berita bohong melalui IT. Sehingga dengan argumen yang tidak punya dasar atau tidak punya data awal, maka menurut saksi ahli itulah yang memunculkan yang namanya rasa. Nah, itu. Rasa apa itu? Mulai dari rasa ingin tahu semua orang, apakah betul Jokowi itu punya ijazah atau bagaimana, asli atau bagaimana.
Dan dari situ itu akan melahirkan, menurut saksi ahli, bahwa akan melahirkan yang namanya rasa adu domba, rasa kebencian. Sehingga semua orang itu menentukan membangun rasa itu, sehingga terjadi yang namanya pro kontra, sehingga muncullah yang namanya adu domba, fitnah, bohong, kan begitu. Nah, itu sahabat-sahabat penjelasan yang disampaikan oleh saksi ahli sosiologi sekaitan dengan seperti apa pandangan dia sekaitan dengan itu tadi, di mana titik krusialnya, kenapa kok bisa dipidanakan. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.